Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Rudatul Fauziah. NIM saya 2282110132. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan penjualan aset atau ekuitasnya. Pengaruh rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan sangat signifikan karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Yang pertama, kinerja operasional. Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga biaya operasional di bawah kendali, sehingga bisa memaksimalkan laba bersih. Yang kedua, kemampuan perusahaan menarik investor. Rasio profitabilitas seperti ROE yang tinggi menarik minat investor karena perusahaan dinilai mampu memberikan pengembalian yang baik atas investasi mereka. Yang ketiga, kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Profitabilitas yang baik memungkinkan perusahaan untuk menahan guncangan ekonomi, membayar dividen, serta berinvestasi kembali dalam inovasi atau ekspansi bisnis. Yang keempat, kredibilitas di mata kreditur. Rasio profitabilitas yang sehat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban keuangan, sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata kreditur dan mempermudah akses pembiayaan eksternal. Rasio profitabilitas seperti ROA, ROE, dan net profit margin mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, ekuitas, dan pendapatan. Jika rasio ini menunjukkan angka yang positif dan stabil, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan laba bersih yang berkelanjutan. Laba bersih yang berkelanjutan mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya operasional, memanfaatkan aset dan efisiensi, dan menjaga tingkat pendapatan yang memadai dari waktu ke waktu. Sebaliknya, rasio profitabilitas yang rendah atau fluktuatif bisa menandakan masalah dalam efisiensi operasional atau ketidakstabilan dalam strategi bisnis, yang biasa mengganggu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba bersih jangka panjang. Rasio profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bervariasi, tergantung pada industri tertentu. Faktor-faktor ini berkaitan dengan efisiensi operasional, kondisi pasar, strategi manajemen, dan aspek eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha. Yang pertama, efisiensi operasional. Dalam mengelola biaya produk dan operasional sangat mempengaruhi rasio profitabilitas. Perusahaan ini mampu menekankan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan yang akan lebih mungkin untuk meningkatkan margin profitabilitas. Yang kedua, struktur modal. Khususnya komposisi antara ekuitas dan utang sangat mempengaruhi profitabilitas. Tingkat utang yang tinggi dapat mengurangi ROE karena tinggi biaya bunga. Yang ketiga, kebijakan harga dan pemasaran. Kebijakan harga yang tepat serta strategi pemasaran yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan menjaga stabilitas margin keuntungan. Yang keempat, permintaan pasar. Keberatan terhadap produk atau layanan perusahaan di industri tertentu juga mempengaruhi profitabilitas. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi terbaru dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas. Yang keenam, kondisi ekonomi makro. Faktor-faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang juga mempengaruhi profitabilitas. Yang ketujuh, regulasi dan kebijakan pemerintah.
Regulasi dan kebijakan pemerintah di sektor tertentu dapat mempengaruhi profitabilitas. Misalnya, regulasi pajak, tarif impor, dan kebijakan tenaga kerja. Yang kedelapan, skala ekonomi. Perusahaan dengan skala ekonomi yang lebih besar umumnya dapat menekankan biaya produksi per unit yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Ini sangat relevan pada industri manufaktur atau industri padat karya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.